pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Samarinda dituding mencabuli sejumlah mahasiswinya. Antrean pembuatan SKCK di Polresta Samarinda membludak. Bandeng tanpa duri karya kelompok usaha perikanan di Tarakan diminati warga Malaysia. Ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan di Politeknik Negeri atau Polnes Samarinda menggelar unjuk rasa di depan gedung rektorat. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh salah satu oknum dosennya. Korbannya adalah sejumlah mahasiswi. Presiden BEM Polnes meminta agar pihak rektorat bekerja cepat mengungkap kasus ini. Mereka semakin miris karena dari data yang didapat jumlah korban cabul itu sudah 3 mahasiswi. Mereka juga kecewa karena perkara ini dinilai lambat penanganannya meski sudah dilaporkan ke Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau PPKPT. Sebenarnya kalau untuk antara selama 7 hari ke depan dari hari ini, kalau tidak ada, kalau dari advokasi kami itu kami mendengar kurang lebih ada 3 bahkan sampai 5, tetapi yang bisa kami konfirmasi itu baru 3 dan itu sudah naik ke Satgas seperti itu. Nah, 2-nya ini masih sekedar isu dan masih didalami sebenarnya seperti apa kebenarannya dan bagaimana. Soalnya cukup lambat sekali kita melihat bahwasannya penanganan kasus ini sampai harus naik ke Lambe Kaltim seperti itu sih. Jadinya kami tetap berusaha menurunkan Kementerian Perempuan dan Anak untuk bekerja lebih keras lagi bagaimana mengusut kasus ini ataupun isu-isu ini supaya bisa benar atau tidak validitasnya itu benar, valid atau tidaknya itu bagaimana. Sementara pihak kampus mengaku perkara dugaan cabul ini sudah diproses, bahkan sudah dilaporkan ke Kementerian Dikti. Sejauh ini kampus masih kesulitan untuk mendapatkan saksi. Jika saja perbuatan tidak senonoh ini benar dilakukan oleh dosen tersebut, maka sanksinya sangat berat. Prosesnya ini berarti upaya sebelumnya sudah dilakukan, Pak? Sudah dilakukan. Dalam Permen PP 94 tahun 2021 pasal 8 ayat 4 kasus berat itu ada 3, yaitu yang pertama adalah penurunan pangkat selama 12 bulan. Yang B adalah yang bersangkutan dipindahkan tempat dan tidak diperkenankan untuk mengajar lagi. Dan yang ketiga adalah posisi adalah sampai penghentian. Tapi untuk penghentian butuh proses yang lama, perlu investigasi mendalam, dan itu melibatkan kementerian. Ini hasil konsultasi yang kemudian kami lakukan. Kesulitan terbesar kami adalah dari sisi saksi, di mana pada saat pelecehan itu terjadi tidak ada saksi satupun yang saya melihat secara langsung. Apapun penjelasan dari kampus, para mahasiswa berharap prosesnya bisa dilakukan dengan segera. Ini dimaksudkan agar para mahasiswa tidak lagi diliputi kecemasan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi bus 3 Putri yang mengalami kecelakaan di kilometer 9 Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara pada Selasa siang. Bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah akibat menabrak pohon yang ada di lereng perbukitan. Peristiwa ini bermula saat pemilik meminta kepada pengemudi bus untuk mencuci mobil di tempat pencucian. Sebelum tiba di tempat tujuan, sopir harus berhenti dengan maksud untuk mengambil uang melalui ATM. Ini dilakukan setelah pemilik bus mengirimkan uang untuk pencucian mobil melalui rekening. Saat diparkir di tepi jalan itulah, tiba-tiba bus meluncur dan keluar dari badan jalan.
Ya, kejadiannya ini di luar di luar kendali. Jadi driver saya kasih uang buat cuci ke kilo 10. Saya transfer, mungkin drivernya mau ngambil uang di ATM, mobil ditinggal dalam keadaan hidup. Tiba-tiba meluncur atau rem tangannya kurang pakem, saya nggak ngerti. Oh, jadi mobil ini mau dicuci. Ya, mau dicuci. Sekitar jam berapa tadi, Bang? Sekitar 1 jam yang lalu, sekitar jam 11. Saya dari Hotel Budiman mengarah ke kilo 10 mau nyuci. Ditransfer sama bos saya. Akhirnya saya ambil uang di ATM. Bis kondisi nyala, rem tangan saya tarik. Saya ambil, lagi ngantri di ATM, tiba-tiba di jalan tidak terlihat Pak dari Padahal sudah rem tangan sudah ditarik. sudah ditarik. Tergelundung sendiri. Polisi yang tiba di lokasi kejadian memastikan peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Saat ini kami sedang mendatangi TKP kecelakaan yang melibatkan bis tergelincir sehingga keluar dari badan jalan. Untuk keadaan arus lalu lintas tidak terjadi gangguan akibat dari kecelakaan tersebut. Untuk korban jiwa juga nihil, hanya ada kerugian material. Untuk sopirnya gimana benar? Untuk supir sementara kami amankan dan akan kami mintakan keterangan lebih lanjut. Dampak dari kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Upaya untuk menyingkirkan material longsor di kawasan RT 64, terutama di Gang Kenangan, Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota terus dilakukan. Ini dimaksudkan agar material tersebut tidak lagi menghambat aktivitas warga. Selain menyingkirkan material, petugas gabungan dengan dibantu warga juga sudah menutup titik longsor dengan menggunakan terpal. Upaya ini pun diakui berjalan lancar dan cepat. Dari upaya yang telah dilakukan ini, tumpukan material tanah di daerah longsor sudah jauh berkurang. Alhamdulillah pengerjaannya agak cepat. Terima kasih Pemkot Balikpapan. Gerak cepatnya sangat membantu. Dibantu dengan tim-tim UPTD, tadi Linmas, semuanya, kelurahan, camat semua sudah datang semua. Alhamdulillah untuk beban tanah agak kurang sudah. Bekas material juga sudah agak kurang. Ya, kami berharap ke depannya memang Pemkot membantu untuk perbaikan selanjutnya dari tim PU ya, kalau nggak salah seperti itu sih. Sudah ada bantuan Pak, sudah ada dalam pekerjaan ini, tinggal nunggu prosesnya dari PU, siapa yang menang tender kayaknya Pak. Sudah cepat ditanggulangi kayaknya dari Pemda ini. Nah, saya ucapkan terima kasih buat jajaran PTD dari PU Pak yang sudah tanggap darurat ini. Sudah buang-buang puing-puing berapa hari, sudah 3 hari ya Mas. Ya. Longsor di RT 64 Gang Kenangan ini menyebabkan 1 rumah warga rusak berat dan 1 lainnya terdampak. Petugas memastikan musibah ini tidak menelan korban jiwa. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.